Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me Abaceng. Sekarang tanggal 29 Juli 2022, hari Jumat. Ini adalah pertemuan ke-6 di Darwis. Materinya adalah food fotografi, tapi masih di teori, belum di praktek. Gue nggak tahu siapa mentornya. Ini sekarang seperti biasa gue berangkat pakai ojek online. Lagi nungguin ojeknya karena ya belum ada motor ya. It's okay, but yeah, I'm ready. So let's go. Seperti biasa, hari Jumat macet parah. Jumat macet. Mantap. Seperti biasa. Babe. Udah mulai, Be? Baru masuk. Yang ini kelasnya di mana? Bawah? Di atas. Oh, atas. Waduh, dingin lagi nih. Soalnya wajib masker. Lebih. Ya. Bro. Andur. Halo guys. Andur. Tuh, ada mana yang gue? Ada mana yang? Wah, sini kur telur. Kur telur. Ya biasanya kan oke. Iya, Mas. Serah. Belum. Oke. Kita mulai ya. Semua kan dari intern semua kan? Atau ada yang langsung ke Evan? Saya langsung, Mbak. Oh, langsung ke Evan? Iya. Oh. Iya. Ya udah. Kalau kita membicarakan food fotografi, kalau ukurnya sebetulnya gampang. Kalau kita melihat satu foto di menu, di resto, atau di billboard atau di manapun ya maksudnya. Kalau foto itu memprovokasi kita untuk membuat kita ingin membeli dan mencoba makan, walaupun keadaan kita tidak dalam keadaan lapar, itu berarti udah berhasil foto itu. Saya nggak ngomong soal teknisnya, tapi secara esensi seperti itu. Jadi, nah, gimana caranya? Nah, itu yang prosesnya itu yang sebetulnya lebih sulit dibandingin saat hasil foto. Biasanya kalau secara teknis itu kan kita foto itu harusnya ada food stylistnya untuk food. Nah, problemnya banyak klien yang kadang-kadang tidak mau atau tidak mampu membayar food stylist. Jadi dia menyerahkan ke fotografernya. Nah, itu yang problem masalahnya. Jadi fotografer harus bisa menguasai styling, props dan macam-macamnya. Ya kadang-kadang bisa dimaklumin, tapi ya gimana ya, job desk-nya sebenarnya beda. Fotografer itu memotret dan urusannya lighting dan macam-macam. Ya silakan. Kalau stylist dia adalah dia membuat makanannya, terus dia juga stylingnya segala penataan. Nah, itu yang akhirnya jadi rancu. Nah, kalaupun si resto atau kliennya mengajukan kokinya, seringnya problemnya di situ. Dia akan mengajukan kokinya. Walaupun kadang-kadang resto-resto yang cukup
mumpuni, cukup terkenal, menengah ke atas, kadang-kadang gitu. Dia nggak mau bayar stylist, dia lakukan itu chefnya. Masalahnya chef itu hanya bisa masak dan makanan itu untuk dimakan. Sedangkan kita hanya untuk memotret. Kita nggak peduli soal rasa. Yang penting saat difoto, hasil foto itu menampilkan dan bisa mempresentasikan seolah-olah makanan itu memang benar-benar enak. Nah itu problem. Misalnya masakan Indonesia atau masakan Chinese food, misalnya kangkung, itu begitu ditumis di wajan, warna hijaunya masih bagus, hijau muda. Begitu ditaruh di piring, di plate-nya, baru kamu setting lighting nggak nyampe 5 menit, hijau kangkungnya udah jadi hitam karena proses panas. Nah sedangkan kita butuh saat difoto itu tetap hijaunya itu hijau muda. Nah sebetulnya itu trik food stylist yang ngerti. Chef nggak bisa. Nah itu problem. Kita itu hanya untuk motret, bukan untuk dimakan. Sedangkan mereka chef memasak untuk dimakan. Tuh kendalanya nanti di situ biasanya kalau kita berhadapan. Atau memang stylingnya misalnya. Kalau kita sebagai fotografer menyarankan sama si chefnya, oke, jangan langsung dimasak atau hanya cuma di rendam dengan air panas atau disiram dengan air panas, kemudian diangkat, disiram dengan air dingin. Nah itu proses-proses itu mereka kemungkinan akan tersinggung, merasa bahwa ngerti apa. Ya itu kembali lagi, karena mereka ngertinya untuk masak gitu. Sedangkan kita butuh untuk difoto, bukan untuk dimakan. Itu kendala yang selalu problem nanti di situ. Kalau kita berhadapan dengan klien yang tidak mau memberikan dana lebih untuk membayar food stylist. Itu kendalanya hanya di situ kalau di lapangannya. Kalau secara teknis, kenalilah karakter lighting. Kemudian kenalilah jenis makanannya, backgroundnya apa, budaya, latar belakang filosofinya seperti apa itu makanan. Nggak mungkin kamu memotret Chinese food, kemudian dengan backgroundnya ada pintu gebyok Jawa. Ya. Kalau kamu mau tradisional, pintu gebyok Jawa, ya mungkin memotret budet misalnya, masih nyambung. Apalagi makanan-makanan tradisional atau etnis Indonesia, saya bilang jauh lebih susah dibandingkan makanan-makanan kita mau Chinese food atau Asia Timur ataupun Barat. Kita itu kan cuma paling apa sih yang lebih mudah lagi fusion, ya, campuran antara tradisional sama lebih dan modern gitu ya, jadi kontemporer. Itu suka-suka kamu secara teknis lighting karena dia udah lebih kontemporer. Tapi kalau udah benar-benar tradisional, misalnya kan rawon, gimana motret rawon, kuahnya hitam gitu semua. Kemudian gudeg satu warna monokrom gitu, semuanya warnanya coklat gitu. Belum lagi penataannya. Karena makanan di Indonesia dari zaman, bukan hanya dari zaman penjajahan, dari zaman kerajaan pun konsep cara pikir makan kita orang Nusantara itu hanya asal kenyang. Beda dengan Barat. Mereka mengenal tentang estetika, presentasi awalnya harus ada estetikanya, baru ngomong soal gizi dan macam-macam. Ini kita
ya sampai sekarang pun terjadi. Maaf kalau kita bisa lihat misalnya kita makan nongkrong di warteg ya, hampir kebanyakan kan nasinya banyak, kemudian paling lauknya tahu tempe atau telur. Kalau ada dana lebih mungkin sebagian ya misalnya maaf kalau misalnya kuli-kuli bangunan misalnya, kalau ada dana lebih dia ayam, oke. Tapi nasinya itu kan banyak ya, misalnya kayak nasi padang gitu yang kita bungkus itu kan selalu banyak. Makanya ada konsep nasi ampera itu kan karena itu kan, karena masa-masa Soekarno itu biar bisa berbagi konsepnya. Nah, karena memang dari zaman kerajaan konsep seperti itu, karena sistemnya kan serve ke raja, jadi yang terbaik diberikan ke raja, jadi rakyat ya makanya seadanya. Jadi jangan harap makanan kita Indonesia itu penataannya bisa bagus, nggak akan pernah ada. Coba cari yang benar tradisional ya, saya ngomong ya, coba gudeg kan ditumpuk-tumpuk. Nasi kapau semua ditumpuk-tumpuk semua, nggak ada penataan yang benar-benar kayak kamu bandingin dengan Western, sangat berbeda. Ataupun dari Jepang sangat berbeda sekali. Nah ini chefnya, dia udah menatanya seperti ini. Jadi saya satu-satunya yang saya lihat yang bisa saya menggunakan angle hanya dari top angle. Nggak mungkin saya dari samping atau 45 derajat karena garbus ladanya ini tinggi sekali. Nggak akan mungkin kita bisa kelihatan ini isinya, isi lumpianya. Jadi satu-satunya angle ya cuma dari atas. Karena itu kalau penataan mereka udah begitu, nah itu memang kita nggak bisa ubah. Ya ini beberapa jenis kopi, dan dasar kopi, ada black coffee, ada Gado, ini saya lupa kopi apa. Kadang-kadang pemilihan background kontras juga perlu untuk justru menampilkan produknya. Ya ini hanya portfolio yang 3 flash ya. Satu softbox dari atas, standar reflektor dari samping kanan, dua flash ya. Ya ini contoh nih selective fokus depan, kemudian makin ke belakang makin blur, atau semuanya fokus, yaitu boleh itu juga sama pilihan dan ya tergantung kliennya maunya seperti apa ya. Salmon teriyaki, efek pantul highlight ini efeknya dari standar reflektor ini. Untuk pastry seperti ini yang perlu kita tonjolkan adalah teksturnya, agar kelihatan dalamnya kesan lembutnya.